Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang gitu ya. Dari awal sampai detik ini saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya. Atau Anda yang hari ini yang menunggu-nunggu ya. Mungkin jawaban dari pertanyaan Anda yang via email mungkin ya. Jadi ini dibacain atau tidak, dijawab atau tidak. Dan hari ini saya mau menjawab itu. Ya, ada beberapa pinjol legal yang ditanyakan. Pertama itu dari Aku Laku. Ya, habis itu ditambah juga dengan ada 16 aplikasinya. Habis itu ada juga dari Kredivo, nanti kita juga akan bahas emailnya ya. Habis itu ada dari pihak mana ini? Dari EasyCash. Habis itu kita bahas ini nggak ada namanya, hanya sebatas pinjol legal saja. Berarti kita ada membahas 3 pinjol besar dan sisanya nanti ada juga pinjol-pinjol legal lainnya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung channel ini ya boleh didukung dulu gitu loh. Yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp juga boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya. Anda bisa klik tombol gabung itu, dan habis itu nanti Anda akan diarahkan. Anda mau gabung di WA, diskusi khusus, atau langsung sama saya juga boleh ya, tinggal klik tombol gabung. Atau Anda hanya sebatas, Bang, karena itu saya perhatikan ketika gabung itu ada berbayar, ini ada nomor di handphone ya, di layar video Anda bisa hubungi, dan nanti Anda bisa konsultasi secara gratis ya. Atau Anda juga malas misalnya mau langsung aja nih kepada orangnya untuk menyatakan bergabung, boleh, nomor di layar juga bisa dipergunakan gitu loh ya. Yang belum mensupport silahkan kita beri kesempatan untuk mensupport. Ini ada dari Riyandi ya, Anda boleh lihat di layar Anda, semua email muncul di situ. Assalamualaikum Bang, saya mau konsultasi. Maaf Bang, saya mau tanya tentang pinjol yang legal. Saya minjam di Kredit Pintar, berarti ini Kredit Pintar ya. Saya telat bayar dan dia mengancam akan mendatangi perusahaan tempat saya bekerja. Itu gimana ya Bang? Saya stres, takut dikeluarin dari tempat kerja saya, minta solusinya Bang. Maaf kalau pesan saya kurang sopan. Oke. Pesan Anda sopan, cuman rasa takut Anda yang kurang bagus kalau menurut versi saya. Kenapa gitu ya? Pertama, Anda ada meminjam di pinjol dan telat bayar. Dan salah satu dari kita telat bayar itu ya mungkin kita akan mendapatkan WA ya, seperti yang Anda bilangin saat ini, bahwa ada yang akan mendatangi Anda ke kantor ya. Dan ketika ada ya yang mau WA seperti itu, pertama dua hal yang akan terjadi. Pertama, dia akan kemungkinan datang, dan kalau memang kemungkinan datang itu jauh lebih bagus. Kita bisa berkomunikasi dengan orangnya dan kita bisa jelaskan kepada orangnya dengan versi kita dan fakta yang terjadi dengan diri kita. Ya. Yang kedua, itu hanya sebatas ancaman dan itu belum tentu juga terjadi, ya. Dan habis itu Anda bertanya bagaimana? Saya stres dan takut dikeluarin dari tempat kerja saya. Kalau soal Anda dikeluarin dari tempat kerja Anda, itu hanya sebatas wewenang dari sebuah perusahaan. Tapi kalau hanya berkaitan masalahnya cuman mentok di pinjol aja, rasa saya nggak akan dikeluarkan gitu loh. Karena seorang pemimpin dari sebuah perusahaan itu, selain dia mempunyai jiwa pemimpin untuk memimpin beberapa anggotanya, dia juga mempunyai pemikiran yang luas. Jadi bukan melulu sedikit masalah yang terjadi dengan anggotanya langsung main pecat, nggak begitu juga. Ya, pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Apakah dia ini benar-benar telah melanggar aturan dari sebuah perusahaan ini? Ya, seperti itu. Jadi kalau kita terus-terus memikirkan bagaimana kalau DC datang dan saya dikeluarkan dari perusahaan, ini pikiran ini bisa melebar loh. Jadi kita itu harusnya pikirnya optimis saja, kita berpikir yang bagus-bagus saja, kayak mana bisa membangun kembali semangat kita. Ya, kalau soal kita telat bayar dan gagal bayar, itu soal biasa dalam perkara pinjam meminjam. Ya, tinggal kayak mana kita cara berkomunikasi dan menjelaskan hal ini, dan supaya ini bisa kita selesaikan secepat mungkin. Ya, itu buat Riyandi Sanjaya. Habis itu lagi ini ada Rea Reo.
Bang, saya terjerat di pinjaman online EasyCash. Saya udah telat seminggu. Saya diteror terus, ditelepon, di WA secara terus-menerus. Sampai mengancam mau datang ke alamat rumah atau kantor. Ini gimana bang? Dan ini persisnya juga hampir sama ya. Hampir sama. Dan kenapa si debt collector itu selalu melontarkan hal-hal yang sama? Mendatangi kantor, mendatangi rumah, itu persis mereka di dalam WhatsApp ya. Karena si DC selalu berhasil ketika melontarkan ancaman yang seperti ini. Ya, pada dasarnya seperti saat inilah. Orang-orang benar-benar ketakutan gitu loh. Ketika si DC bilang, kami akan datang ini rumah Anda, kami akan datangin ini perusahaan Anda. Orang-orang benar-benar takut, benar-benar terpengaruh gitu loh. Dan ketika terpengaruh ini terjadi, biasanya orang-orang dia tanpa pikir panjang dia pasti akan gali lubang, gali lubang, gali lubang, gali lubang, dan dibayarin, dan itulah sebabnya sebenarnya. Makanya si DC karena selalu berhasil melontarkan ancaman ini, sehingga ancaman untuk datang ke kantor, datang ke rumah selalu dipakai oleh debt collector. Ya, harusnya ketika hal ini terjadi sama Anda, sampaikan aja. Ya sudah, kalau memang Anda mau datang ke rumah saya, ini alamat saya sesuai dengan KTP dan yang ada data yang ada sama Anda. Kalau Anda mau pergi ke kantor saya juga boleh. Itu alamatnya juga sesuai dengan data yang ada sama Anda. Udah selesai. Ya, nggak perlu juga kita takutin, bang ini gimana bang, nggak perlu. Kita sekarang ini tinggal kayak mana kita menyadari diri kita aja, ya kayak mana kita menerima keadaan yang saat ini aja. Ya memang keadaan kita sudah begini, ya kita mungkin sudah berada di titik di mana ketidakmampuan itu sudah terjadi dalam diri kita, ya kita apa boleh buat, ya. Tapi bukan berarti kunjungan DC datang ke rumah, ucapan DC melalui WA ingin ke kantor, ini menjadi permasalahan besar dalam hidup kita. Ya, bukan seperti itu. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, ini kacau. Ya. Kenapa kacau, Bang? Karena pertama, kita jadi malas ke kantor. Ya. Kedua, kita jadi takut tinggal di rumah kita sendiri. Jadi kita yang berada di rumah kita sendiri, yang harusnya itu adalah istana kita, tempat kita berdiam, tempat kita kenyamanan, beristirahat, jadi nggak nyaman. Habis itu kantor yang tempat seharusnya kita mengambil rezeki, mencari rezeki, jadi kita udah malas. Ya, jadi akhirnya apa? Anda malas ke kantor, malas masuk kantor, akhirnya Anda di SP1, SP2, SP3 baru diberhentikan gitu loh. Makanya pikiran kita tetap selalu optimis saja. Kayak mana pikiran ini bisa membangun semangat kita yang mungkin sudah tenggelam gitu loh. Ya, kalau soal DC datang ini segala macam itu bukan permasalahan. Ya, justru yang jadi masalah saat ini, kita mampu nggak untuk bertahan hidup di tengah situasi ekonomi seperti ini. Ya, karena kan kita udah nyatain nih, untuk bayar hutang kita nggak ada, untuk kehidupan sehari-hari masih ada atau tidak. Ya ini yang jadi masalah gitu loh. Jangan hanya kita terfokus pada hutang sementara kehidupan sehari-hari kita kacau. Ya, jadi penuhi dulu kebutuhan kita, baru selesaikan sedikit-sedikit nanti hutang piutang yang telah kita buat. Ya, jadi jangan ditakut-takuti, mau DC datang ke rumah, mau ini segala, kapan perlu Anda share lokasi Anda. Nggak usah takut. Ya. Apalagi nih sudah telat seminggu, ini sudah wajar ya dilakukan oleh DC-DC yang seperti itu. DC itu terkadang saat ini DC itu sudah kehilangan akal, tapi dia selalu menggunakan ancaman datang ke rumah, datang ke kantor, karena dia juga selalu berhasil dalam posisi itu. Menekan orang, menakuti orang, dia berhasil di posisi itu gitu loh. Ya makanya ancaman itu nggak pernah hilang dari debt collector pinjol. Selamat siang bang, semoga abang sehat selalu bang. Mau minta sarannya, saya gagal bayar di pinjol karena saya sudah nggak sanggup bayar di APK Kredivo. Dari pihak DC datang ke rumah menagih terus dan nge-WA ke saudara saya mengabarkan saya udah meninggal, dan DC itu menyimpan nomor HP-nya bang. Mohon bantuannya bang, saya sudah pusing mau gimana lagi cara nanggapinnya. Tolong bantuannya bang, terima kasih sebelumnya bang. Saya berharap abang bisa bantuin saya. Oke. Kalau dari saya ya, kalau di sini posisinya kan Anda sudah menyatakan bahwa Anda tidak sanggup bayar. Dan habis itu Anda ada berkomunikasi dengan debt collector, baik itu mereka datang ke rumah ataupun secara WA. Kalau memang misalnya si DC-nya mengucapkan bahwa Anda telah meninggal dunia, berarti kan itu fitnah. Ya. Dan fitnah itu Anda mempunyai bukti nggak? Mempunyai bukti misalnya ini benar dari Kredivo yang mengucapkan hal itu. Ya biasanya
dari pinjol-pinjol legal ini, kalau dia bermain dengan seperti itu, dia tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ini sulitnya. Jadi kita terkadang hanya bisa asumsi. Jadi tebak-tebak aja, ini pasti dari sini, ini pasti di sini. Tapi bukti valid yang mendukung di balik hal itu nggak ada. Kalau misalnya ada, saya bantu Anda nggak perlu bayar lagi. Kalau misalnya ada, misalnya dia ada WA nih, ini saudara Anda telah meninggal dunia, tolong bayar hutangnya di aplikasi ini. Ya, disebutin ininya itu, disebutin nama aplikasinya, bukan hanya dia meninggalkan hutang di aplikasi, itu beda lagi kan. Nah, jadi kalau aplikasi aja, aplikasi ini banyak, aplikasi apa nih? Ya, tapi dia dengan jelas menyebutkan perusahaan dia, saya bantu Anda. Ya, karena beberapa hal pengaduan orang-orang, saya perhatikan ada ancaman-ancaman menurut versi mereka itu dilakukan oleh pinjol legal. Tapi ketika saya lihat, ini nggak ada, dari mana nih jalur-jalurnya, nggak ada gitu loh. Ya, dari mana dia tahu bahwa ini dari pinjol ini, dari pinjol ini? Karena nggak ada bukti valid di sini. Hal itu memang terjadi kepada Anda dan Anda paham ya dari hati Anda, oh ini pasti dilakukan oleh aplikasi ini, ya sudah Anda stop aja bayarnya. Ya lagian kan Anda juga sudah tidak mampu dan sudah tidak sanggup, berarti Anda tinggal abaikan aja, Anda save aja. Tapi kalau harus di-share, Bang, ini dari ini Bang, ketika dibaca tidak ada mereka menyebutkan nama aplikasi itu, jadi sulit gitu loh untuk memproses mereka. Karena kepintaran dari pinjol legal itu ya itu tadi, dia mengancam, menakut-nakuti orang tapi tidak menyebutkan dari aplikasi mana. Beda dengan ilegal. Kalau ilegal dia secara lantang, bayar hutangmu di aplikasi ini, maling, penipu segala macam, baru jelas gitu. Kalau pinjol legal, wah ini dia ngancam juga gitu loh. Misalnya kayak ini nih, ya kayak ini coba saya munculin ya. Innalillahi wa innalillahi rajiun, telah meninggal dunia saudara, ini ada disebutin namanya, pada hari ini beliau meninggalkan hutang di aplikasi. Cuman sebatas itu, meninggalkan hutang di aplikasi, tapi nggak disebutin namanya. Ya, misalnya aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D, kan jelas. Ya, mohon bantuannya kepada Anda sebagai saudaranya bahkan keluarganya agar melunasi hutangnya. Mungkin Anda semua bisa berpartisipasi dengan kerabat Anda agar tenang dan terima kasih. Ya, ini nggak nyebutin nama aplikasinya. Tapi kalau si debiturnya sudah tahu, wah ini pasti dilakukan oleh pinjol ini, ya sudah. Berarti Anda tinggal stop pembayarannya dan jangan Anda bayar lagi. Ya, simpan aja bukti itu dulu. Nanti dia pasti akan berkilah itu. Ketika Anda debat, dulu Anda bilangin saya meninggal. Oh ini bukan kami, mana buktinya, kan nggak ada kami. Dia pasti akan berkilah kalau kita proses. Selamat sore Bang Medi, semoga sehat selalu. Nama saya Sinta, saya ingin bercerita mengenai tagihan saya di Akulaku yang sudah berjalan 2 tahun. Setelah 90 hari memang tidak ada WA ataupun telepon untuk penagihan, tetapi tiba-tiba di awal-awal tahun 2022 mulai ada penagihan lagi. Saya yang awalnya panik akhirnya mencicil setiap ada WA yang masuk. Tapi saya merasa tagihan saya tidak berkurang karena denda tetap berjalan, dalam 2 tahun tagihan menjadi 5 juta. Akhirnya bulan Mei 2022 saya diberikan keringanan katanya untuk bayar pokoknya saja sebesar 3 juta. Tapi saya belum bisa mendapatkan dana sebesar itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus terus-menerus mencicil, berhenti sampai uang terkumpul baru dibayarkan? Kemudian apakah DC akan tiba datang ke rumah setelah 2 tahun dan baliknya datang ke rumah lagi? Ya, kalau untuk PR mencicil, ya ini adalah bukti nyata bahwa beberapa pinjol tidak mentaati aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Dan kalau misalnya setelah 2 tahun Anda masih tagih, kemungkinan data Anda belum masuk ke dalam BI checking ataupun di blacklist. Dan kalau misalnya ada informasi tentang penagihan terhadap diri Anda, habis itu Anda mencicil dan tagihan tidak berkurang, ya jelas saja. Karena kemungkinan saja dari penagih hutangnya ada menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Jadi kalau misalnya mereka berhasil untuk menagih ini, sistemnya dibagi 2 aja buat mereka. Ya, jadi hanya mencari cekeran juga bisa. Dan kalau hari ini Anda ditawarkan untuk pelunasan 3 juta dan Anda menyanggupi hal itu, tapi saat ini Anda belum mampu, kumpulkan aja uangnya. Nanti kalau uang Anda sudah terkumpul, negosiasikan kembali kalau mereka masih berkomunikasi dengan Anda. Ya. Itu aja kalau menurut saya. Tapi kalau Anda semakin tiap terus Anda ikutin membayar, ini perkara tidak akan pernah selesai. Justru ini akan mencelakai Anda nantinya gitu loh. Nanti duit Anda sudah habis-habis, sudah melebihi nominal hutang kita, tapi hutang tidak berkurang sama sekali kan. Jadi kacau, kita mau komplain kemana gitu loh. Ya,
Jadi kurang lebih dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dari teman-teman semuanya. Nanti yang mau bergabung dalam grup WhatsApp boleh silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau hubungi nomor di layar untuk Anda masuk ke dalam grup WA. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.